Indonesia yang hebat. Bertemu lagi dengan saya Siti Nur Hijriyanti di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia kelas 9 masih tentang teks tanggapan. Tapi kali ini berbeda dengan materi sebelumnya ya. Nah, untuk kalian yang baru saja gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu karena subscribe itu gratis. Kemudian kalau kalian merasa video ini bermanfaat, tekan tombol like-nya dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Nah, video kali ini adalah materi terakhir dari teks tanggapan bahasa Indonesia kelas 9 ya. Apa dia? Langsung aja kita ke tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari atau setelah kalian selesai menonton video kali ini, kalian sebagai siswa diharapkan mampu satu, menyimpulkan teks tanggapan. Yang kedua, menyajikan teks tanggapan dalam bentuk tertulis dari berbagai sumber. Itu dia tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, hal utama yang harus dilakukan untuk mengetahui, memahami, mengidentifikasi informasi yang penting dalam teks adalah dengan cara membaca secara intensif. Nah, intensif ini membaca secara cermat, secara teliti. Nah, untuk menyimpulkan teks secara keseluruhan atau secara intensif itu kalian harus mengambil ide atau gagasan pokok dari setiap paragrafnya. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara atau langkah-langkah menyimpulkan teks tanggapan dan cara atau langkah-langkah menulis atau membuat menyajikan teks tanggapan. Jadi jangan skip video ini ya, karena nanti di akhir akan ada tugas untuk kalian kerjakan. Langsung aja kita ke cara menyimpulkan teks tanggapan. Ada 3 cara untuk menyimpulkan teks tanggapan. Yang pertama, membaca paragraf. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan. Mudah kan? Nah, saya akan jelaskan satu persatu dari membaca paragraf dulu ya. Jelas, untuk menyimpulkan suatu teks kalian, hal yang harus dilakukan yang pertama kali adalah membaca. Membaca keseluruhan paragraf tersebut dari awal sampai akhir. Tidak bisa kalian menyimpulkan satu teks hanya membaca salah satu paragrafnya saja. Nah, paragrafnya misalnya ada 5. Nah, satu paragraf 1, 2, 3, 4, 5 itu harus kalian baca dan kalian ambil kalimat utamanya. Nah, kemudian yang kedua, menentukan kalimat utama. Bagaimana sih cara kita mencari kalimat utama? Sangat mudah teman-teman, saya beritahu ya, kalimat utama itu 75% biasanya ada di kalimat pertama paragraf. Hanya 25%, kurang lebih 25% saja kalimat utama itu terletak di akhir paragraf. Jadi kalian baca secara baik-baik paragraf tersebut, kira-kira inti dari satu paragraf itu ada di kalimat awal atau ada di kalimat akhir. Itu dia kalimat utama, inti atau pesan yang ingin disampaikan secara umum dari paragraf tersebut adalah kalimat utama. Ingat ya, kalau tidak di awal berarti di akhir. Terakhir, tahap terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, setelah tadi kalian mencatat kalimat utama dari setiap paragraf, sekarang saatnya kalian menggabungkan kalimat-kalimat utama tersebut, menarik kesimpulan. Jadi kesimpulan itu menarik garis besar teks dari setiap paragraf, inti-intinya kita tarik. Nah, itu kita buat kesimpulan. Paham? Lanjutnya kita ke cara menulis teks tanggapan. Ini saya punya singkatan yang sedikit lucu sih ya, tapi kalian jangan berpikir yang macam-macam. Apa dia singkatannya? TBC, cari susu kembang. Nah, kalau singkatan, bukan singkatan sih, ini lebih ke agar kalian mudah mengingat gitu. Jadi saya buat satu kalimat yang sedikit lucu. Cara atau langkah-langkah menulis teks tanggapan. Kalau ada pertanyaan seperti itu, kalian langsung ingat, oh ya, TBC, cari susu kembang. Nah, T-nya ini tentukan topik atau karya yang ingin ditanggapi. B-nya baca atau pahami baik-baik karya tersebut. Entah itu
puisi, entah itu buku novel, entah itu cerpen, entah itu lukisan, entah itu musik. Kalau musik kalian harus dengarkan musik itu dari awal sampai akhir. Kalau misalnya lukisan, kalian harus perhatikan setiap detail warna, gambar, corak dari lukisan tersebut. Kalau novel, kalian nggak bisa menanggapi sebuah novel kalau kalian baru baca setengahnya aja. Harus baca dari awal sampai akhir cerita novel tersebut. Begitupun puisi, begitupun cerpen. Jadi harus dibaca secara detail dan sampai habis. Oke, itu yang kedua. Setelah tentukan, baca. Yang ketiga C-nya catat hal-hal penting yang ada dalam karya tersebut. Kalau misalnya lukisan, kalian catat, oh warnanya begini, ini ada aksen ini di sebelah sininya. Nah, begitu pokoknya mah. Kalau novel, ya kalian catat setiap babnya, cerita atau inti yang diceritakan dari novel tersebut. Itu catat hal-hal yang penting. Kemudian setelah TBC, kemudian yang keempat, cari tahu keunggulan dan kelemahan dari karya tersebut. Kalau misalnya kalian menanggapi sebuah cerpen, ya berarti isi cerita itu misalnya sangat menarik. Kalau keunggulannya, kelemahannya apa. Begitupun karya-karya yang lain yang kalian ingin tanggapi, cari kelemahan dan keunggulannya. Kemudian susu ini panjangannya adalah susunlah hal yang penting tadi, kelemahan dan keunggulan tersebut dalam satu teks ya. Setelah disusun baru deh kembangkan. Nah, kembangkan teks tersebut yang sudah kalian catat, yaitu hal-hal penting, keunggulan, kelemahan, dikembangkan sesuai dengan struktur teks tanggapan, yaitu apa? Konteks, deskripsi, dan penilaian. Nah, itu cara atau langkah-langkah menulis teks tanggapan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Kita langsung aja ke tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, agar lebih mudah tugasnya, yang seperti yang tadi saya jelaskan, langkah menulis teks tanggapan. Yang pertama itu kan menentukan topik atau karya yang ingin ditanggapi. Nah, karya atau topik yang harus kalian tanggapi, biar saya yang menentukan ya, agar lebih mudah. Nah, simak karya berikut yang akan saya bacakan, yaitu sebuah cerpen, agar kalian langsung selesai atau langsung paham. Kalau misalnya saya bacakan novel, mau sampai kapan kan selesainya. Jadi kali ini yang harus kalian tanggapi adalah karya sebuah cerpen. Silakan pahami dan simak baik-baik cerpen berikut. Sri Sumarah, karya Umar Khayyam. Sri Sumarah bercerita tentang seorang perempuan yang menjadi istri seorang guru yang dipanggil Bu Guru Pijit karena dia punya keahlian memijit. Dia bernama asli Sri Sumarah yang memiliki arti pasrah. Dia terbiasa pasrah menjalani hidup sejak kecil. Dia selalu dididik dengan cara Jawa oleh neneknya. Dia diajarkan untuk selalu patuh terhadap suaminya apapun perintahnya. Dia diibaratkan sebagai Subadra, istri Arjuna yang paling setia dan selalu sabar meskipun suaminya menikah berkali-kali dengan perempuan lain. Hal ini pun sedikit banyak harus pula dialami Sri ketika suaminya dianjurkan oleh camat untuk menikah lagi, bahkan Pak Camat pun telah menyiapkan calonnya. Sri Sumarah mengisahkan jiwa seorang Jawa yang tumbuh dalam suatu lingkungan kebudayaan Jawa, menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman dengan lukisan-lukisan alam perasaan dan alam perkembangan sastra Indonesia. Nama tokoh ini berarti Sri yang menyerah, terserah atau pasrah. Sikap ini diajarkan oleh neneknya dan ingin diajarkannya pada anaknya pula. Sikap Sumarah diterjemahkan Sri sebagai kepasrahan ketika dijodohkan neneknya dengan Mas Marto suaminya. Juga ketika ditinggal mati suaminya, ketika harus berjuang membesarkan Tun anaknya dan mendapatinya hamil di luar nikah, dan juga ketika menghadapi kematian Yos menantunya yang dibunuh dan Tun ditahan di penjara sebab terlibat gerakan PKI. Setelah peristiwa tragedi Yos dan Tun itu, Sri lah yang mengurus Ginuk, cucu satu-satunya. Sikap Sumarah tetap dijalankannya. Sikap itu menggiringnya selama berusaha memenuhi hidup. Ia memilih menjadi tukang pijit. Memijit dipilihnya sebagai pekerjaan setelah mendapat wisik saat bertirakat.
Sejak itu ia memulai perjalanan hidup baru dengan modal memijit. Pekerjaan memijit Sri dinilai bagus oleh masyarakat. Oleh karena itu ia mendapat cukup uang untuk menghidupi dirinya, Tun dan Ginuk. Pekerjaan ini dijalani Sri dengan biasa-biasa saja, meskipun ia harus banyak melakukan kontak fisik dengan laki-laki. Sikap bakti berperan di sini. Namun hatinya sempat goyah ketika suatu hari harus memijit seorang pelanggan pria muda yang tampan dan gagah. Sri menghadapi masalah setelah Tun di penjara. Saat itu Sri benar-benar mengalami kesulitan ekonomi. Sawah dan rumah telah dikuasai BTI, Barisan Tani Indonesia, gerakan yang dinaungi PKI. Perhiasan habis untuk mengangsur utang dan persediaan uang semakin menipis. Apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di saat seperti itu? Jawabannya terlihat dalam kutipan berikut. Uang menipis dan menipis. Dalam 1-2 minggu pasti habis. Lantas Sri sumarah. Seperti biasa dalam keadaan begitu dia akan ingat Mbah dan suaminya. Sri kemudian bertekad untuk tirakat, tidur kekadar di luar malamnya. Reaksi Sri dalam menghadapi masalah itu adalah dengan sumarah. Ia tidak menyerah begitu saja, melainkan ia mengambil langkah untuk bertirakat. Caranya dengan tidur sekadar dan menunggu datangnya wisik. Wisik adalah pituduh, wawarah atau gaib. Artinya petunjuk gaib. Wisik itu diperoleh Sri kemudian dan ditafsirkannya sebagai petunjuk bahwa ia harus bekerja sebagai tukang pijit demi melanjutkan kehidupannya. Oke, sebenarnya tugasnya itu hanya satu, yaitu menulis atau membuat teks tanggapan. Tapi di sini saya akan mempermudah kalian untuk membuat teks tanggapan tersebut, ya. Jadi tugasnya itu membuat teks tanggapan dari cerpen Sri Sumarah tadi. Nah, bagaimana membuat teks tanggapannya? Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Dengan kalian menjawab pertanyaan saya, kalian akan bisa membuat teks tanggapan. Pertanyaannya adalah, nomor 1, siapakah Sri Sumarah? Nomor 2, bagaimana menurutmu isi dari cerpen Sri Sumarah? Nomor 3, apa keunggulan dari isi cerpen tersebut? Yang keempat, apa kelemahan dari isi cerpen tersebut? Yang kelima, susunlah jawaban dari nomor 1 sampai 4, kemudian kembangkan dengan cara sesuai struktur teks tanggapan. Nah, kembangkan jawaban nomor 1 sampai 4 menjadi sebuah teks tanggapan Sri Sumarah. Paham tidak? Semoga paham ya. Oke, sekian materi dari teks tanggapan Bahasa Indonesia kelas 9. Semoga kalian mengerti dan paham benar-benar apa yang saya sampaikan. Semoga video ini juga bermanfaat. Jangan lupa sekali